Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'rifna bika hatta na'rifuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya muhaiminu ya muhaiminu ya sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Sekali lagi, ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa kabar ibu-ibu? Di Rabbil alamin. Jangan tanggung-tanggung kalau alhamdulillah. Ya, apa bedanya mengucapkan alhamdulillah saja dengan alhamdulillahirabbil alamin? Bedanya adalah ketika kita mengucapkan penuh satu ayat alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala itu langsung menjawab kita. Allahnya langsung jawab, hamadani abdi, kata Allah, hambaku memuji kepadaku. Kalau alhamdulillah saja nyangkut. Bagus, bersyukur hanya dengan alhamdulillah saja, cuma tidak sampai Allah menjawab. Ya, karena hadis qudsi yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kalau dibacanya lengkap. Itu yang pertama, Allah menjawab. Yang kedua, kalau kita menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah yang Rabb itu, yang maha mengurus, yang maha memberikan anugerah-anugerah, yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmat kepada kita, itu memberikan anugerah pelajaran-pelajaran dan memproses kita menjadi hamba yang bersyukur. Tapi kalau tidak dipanggil dengan ya Rabb, tidak dipanggil dengan Rabb alamin, maka kita tidak menyertakan asmaul husna Allah Rabb dengan sifat rububiyah dari Allah Jalla Jalla. Kalau lengkap alhamdulillahi rabbil alamin, maka yang kedua hikmahnya adalah Allah memproses dan mengajarkan kita menjadi hamba yang bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan baru dikasih tahu. Lupa ya. Ya, sampai halaman 8. Oh, waman aradal akhirah itu ya. Halaman 8 baris keempat.
Yang kurung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga rizkinya melimpah. Yang mengaminkan juga melimpah rezeki. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan barang siapa Waman dan barang siapa aroda menghendaki Aroda menghendaki al-akhirata akhirat yakni alhamdulillahirrahmanirrahim. Man barang siapa sama ya, aroda sama ya, sawabal akhirata pahala akhirat, sawabal akhirata pahala akhirat, wasa'alaha sa'yaha wasa'a dan berusaha laha baginya sa'yaha dengan sungguh-sungguh, sa'yaha dengan sungguh-sungguh berusaha, sa'yaha dengan sungguh-sungguh berusaha. Sudah? Yani Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Yaitu amila beramal lil akhirati untuk akhirat. Amila beramal lil akhirati untuk akhirat. Amalaha amalnya, amalaha amalnya, minal a'mali dari amal-amal, minal a'mali dari amal-amal. Kecepatan enggak? Oh enggak, alhamdulillah. As-solihati yang baik, amal-amal soleh, amal-amal yang baik. As-solihati yang baik. Khalisatan ikhlas, khalisatan ikhlas, liwajhihi karena Allah, khalisatan ikhlas liwajhihi karena Allah. Wa huwa dan dia mukminun adalah mukmin. Wa huwa dan dia mukminun adalah mukmin. Yani ya itunya pakai nada juga ya.
yakni ya. Seneng juga jadinya ngomong yakni ya. Karena nanti yakninya banyak di sini. Ya. Ma'al amali yakunu mu'minan. Ma'al amali beserta amal. Ma'al amali beserta amal. Yakunu jadilah ia. Yakunu jadilah ia mukminan orang mukmin. Yakunu jadilah ia mukminan orang mukmin. Li'annahu la yuqbalul amala bighairi iman. Li'annahu karena sesungguhnya ia. Oh panjang ya. Padahal tulisannya pendek ya Arabnya. Li'annahu karena sesungguhnya ia. Li karena. Anna sesungguhnya. Hu dia ya. La yuqbalu tidak diterima. Betul. La yuqbalu tidak diterima al-amala amal. Al-amala amal bi ghairi imanin tanpa iman. Amal itu tidak akan diterima tanpa iman. Walaupun dia berbuat kebaikan sebanyak apapun, tapi kalau tidak ada iman kepada Allah, ya, belum bersyahadat, maka tidak diterima amal. Sudah? Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Faulaika maka mereka itu. Faulaika maka mereka itu. Maka mereka itu. Yakni yaitu alladzina orang-orang yang ya'maluna mereka beramal. Ya'maluna mereka beramal. Wa yaqlubuna dan mereka mencari. Thalabul ilmi mencari ilmu, menuntut ilmu. Wa yaqlubuna dan mereka mencari thawabal akhirata pahala akhirat. Sama dengan yang atas tadi ya. Thawabal akhirata pahala akhirat. Wala ya'maluna dan mereka tidak beramal. Panjang juga ya. Wala ya'maluna dan mereka tidak beramal. Liriya'id dunya. Liriya'id dunya karena riya dunya. Riya pengen dipandang baik ad-dunya di dunia. Liriya'id dunya karena riya dunia. Sedikit lagi.
kana sa'yuhum adalah usaha mereka kana sa'yuhum adalah usaha mereka mashkuran dibalas dengan yang terbaik. Mashkuran dibalas dengan yang terbaik. Jadi kalau orang yang namanya mashkur dibalas dengan yang terbaik oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Isra ayat 19. Dikit lagi. Yaitu amaluhum amal mereka maqbulan diterima. Deh sampai situ. Amaluhum amal mereka maqbulan diterima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah repot nih sekarang nih harus pakai rabbil alamin. Biar ningkat bersyukurnya. Ya, kenapa kita habis sholat tuh baca alhamdulillah sampai 33 kali? Itu tuh lagi dilatih. Ya, diajarkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW latihan banyak bersyukur dengan syukur lisan. Syukurnya orang awam dengan mengucap alhamdulillah 33 kali. Ya, artinya nanti selesai sholat nih kamu berjalan di muka buminya Allah, ayo tasbihnya jangan ketinggalan. Udah belajar habis sholat 33. Ya, ketika berjumpa dengan sesuatu, ya, ketika ada orang yang tidak mau menerima takdir dari Allah, naudzubillah min dzalik. Ketika kita melihat sesuatu yang kita pikir itu tidak mengenakan, oh bilang subhanallah. Ya, ketika kita mendapatkan banyak nikmat, merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkan banyak-banyak alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kualitasnya nanti berbeda ketika kita banyak mengucapkan alhamdulillah saja dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bedanya apa dengan alhamdulillahirabbil alamin dengan alhamdulillahirabbil alamin? Bu, baca bareng-bareng. Ya, siap? Dari waman aroda. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan barang siapa aroda menghendaki al-akhirata akhirat, yakni yaitu man barang siapa aroda menghendaki thawabal akhirata pahala akhirat, wasa'a dan berusaha laha baginya sa'yaha dengan sungguh-sungguh usaha, yakni yaitu amilah beramal lil akhirati untuk akhirat, amalaha amalnya, minal a'mali dari amal-amal, as-solihati yang baik, khalisatan ikhlas, liwajhihi karena Allah, wa huwa dan dia mu'minun adalah mukmin, yakni yaitu ma'al amali beserta amal, yakunu mukminan orang mukmin, li'annahu karena
amala amal bighairi imanin, tanpa iman, faulaika maka mereka itu, yakni yaitu alladzina orang-orang yang ya'maluna mereka beramal, wa yaqlubuna dan mereka mencari, thawabal akhirata pahala akhirat, wala ya'maluna dan mereka tidak beramal liriya'id dunya karena riya dunya, karena sa'yuhum usaha mereka mashkura dibalas dengan yang terbaik. Surah Al-Isra ayat 19, yakni yaitu amaluhum amal mereka maqbulan diterima. Alhamdulillah. Orang-orang yang mereka lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, ya, maka usaha mereka itu menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut orang yang beriman itu kalau amal mereka niatnya untuk bekal di akhirat karena Allah. Ya. Kalau mereka niatnya karena mencari dunia, kesenangan dunia, ingin penghormatan, kemuliaan di dunia, mereka seperti yang lalu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna lahu jahannam, naudzubillahi min dzalik. Ya. Berangkat ngaji karena pengen dipuji, ibu-ibu ngepel karena pengen dipanggil wanita solehah, ya, lagi ngepel kan kata suami, mamah solehah ngepel, jadi bersih. Karena begitu bukan? Kalau karena pengen begitu, ya, tempat kembalinya neraka jahanam. Nauzubillah min. Tapi ketika kita niatnya untuk bekal di akhirat, maka niatnya adalah untuk mencari pahala akhirat karena Allah Subhanahu wa taala, itu nanti menyebabkan kita dipanggil mukmin oleh Allah. Karena janji Allah, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Usaha mereka itu menyebabkan mereka menjadi orang mukmin kata Allah. Tapi kalau kita usahanya bukan karena Allah, bukan karena ingin kehidupan di akhirat, maka jangan harap dipanggil orang beriman oleh Allah. Ngeri enggak? Ngeri. Ya. Maka salah satu usaha kita untuk dipanggil orang beriman, semua aktivitas kita, ya, itu untuk akhirat karena Allah. Masa yang niatnya untuk kehidupan akhirat karena Allah. Ya. Jangan karena pengen dipuji suami, jangan karena pengen dipanggil soleh, jangan karena pengen dipanggil ibu yang baik. Jangan. Kita nggak butuh itu. Ya, yang kita butuhkan adalah akhirat kita selamat di hadapan Allah. Kalau sudah dipanggil mukmin oleh Allah, pasti selamat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, dan akan dibalas dengan balasan terbaik segala macam usaha yang kita lakukan kalau niatnya benar. Ya, balasan terbaik dari Allah sengaja Allah Subhanahu wa taala sembunyikan balasannya. Ya. Asalkan niatmu ketika di dunia melakukan aktivitas apapun karena Allah, liwajhihi, karena Allah. Jangan yang lain.
Karena dunia cuma sebentar, akhirat selamanya. Jadikanlah dunia itu sebagai ladang untuk kehidupan akhirat. Sebentar, Bu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an itu mengibaratkan bahwa dunia itu sebentarnya adalah seperti kau melempar batu dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Secepat itulah dia berlalunya. Coba, kayaknya baru kemarin kita makan permen, sekarang udah anak kita minta permen, makan cucu kita minta permen, betul? Kayaknya baru kemarin kita digendong, sekarang kita yang menggendong. Kayaknya baru kemarin gigi masih kuat untuk ngeletuk itu jambu biji, sekarang giginya ketinggalan di jambu biji. Copot udah, ya. Dulu makan biji ketapang masih kuat, sekarang boro-boro kuat, betul? Dulu rambutnya hitam, bagus, panjang, dikuncir dua, bahkan dikepang. Sekarang udah mulai putih, diwarnain apa juga masih aja nggak pantas ya. Udah pada warnanya berubah. Ya, yang dulu kulitnya kencang sekarang udah peot, kan begitu. Kayaknya baru kemarin saya sekolah, kok sekarang saya sudah punya cucu yang berangkat sekolah. Cepat sekali waktu itu. Ya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahkan itu mengibaratkan kehidupan di dunia itu seperti telur yang ada di atas ujung pedang. Ibu meletakkan pedang itu seperti ini, taruh di ujungnya itu apa? Telur di atasnya. Jatuhnya cepat enggak? Ya, secepat itu kehidupan dunia. Jadi jangan gadaikan kehidupan dunia yang sebentar dengan kehidupan kekal di akhirat. Bu, satu hari di akhirat lamanya seperti 1000 hari di dunia. Ya, halo? Lama kan? Lama. Ya, Masya Allah. Maka ciri orang yang kenal dengan Allah, ciri-ciri orang yang kenal dengan Allah, artinya orang yang ma'rifat itu orang yang kenal Allah. Yang pertama disebutkan oleh para alim ulama, ciri orang yang kenal dengan Allah adalah itsarul akhirah anid dunya, mereka lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Itu ciri orang yang kenal Allah. Kalau kita masih mikirin tentang dunia lagi, besok makan apa, besok pakai baju apa, besok pakai apa, anak saya besok makan apa, punya rumah apa enggak, itu terus yang dipikirin. Coba yang sekarang kita pikirkan adalah kalau kita mati nanti, ya, hei anakku, mata buduna min ba'di, apa yang kamu sembah kalau aku udah mati? Ya, apakah kau masih akan melaksanakan sholat kalau orang tuamu ini sudah tidak ada? Ataukah kau itu masih memegang Al-Quran dan membacanya serta bertafakur dengannya? Kalau ibumu ini yang sudah tua ini sudah meninggalkanmu, apakah engkau masih mau bersilaturahim dengan saudara-saudara ibumu ini? Apakah kau akan menyetelkan itu TikTok di hadapan jenazahku, wahai anakku? Atau kau bacakan surah-surah dan dikirimkan pahalanya kepada aku? Kau doakan aku, Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Apakah kau akan tersenyum melihat kepergianku, atau kau akan mengambil pelajaran dari kematianku, wahai anakku? Yang dipikirin itu. Karena kita nggak tahu kapan waktunya kita dipanggil Allah. Ciri orang yang kenal dengan Allah, ciri orang yang dikenal Allah, mereka selalu mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia. Ibu lagi masak,
tempe tahu semur jengkol. Enak gak ya? Masya Allah. Lagi masak. Tiba-tiba dipanggil Allah. Hayya 'alas shalah. Oh, saya nggak tahu kapan saya mati. Ini dipanggil Allah. Maka saya akan mengutamakan akhirat karena saya ingin mendapatkan ciri-ciri hamba yang dikenali Allah. Karena saya pengen dipanggil mukmin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kalau kita lagi main Facebook, lagi lihat YouTube, lagi lihat Instagram, azan itu datang kita hatinya tidak menghadap Allah, tidak labbaik Allahumma labbaik. Siap ya Allah, saya akan menjalankan perintahmu dengan secepatnya. Jangan harap kau dipanggil mukmin oleh Allah. Nauzubillah min. Ciri itu sudah ada belum sama kita? Mudah-mudahan insya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa walad-darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Kehidupan dunia itu cuma main-main, senda gurau, ketawa, hahaha. Betul, Bu? Ya. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kalau kita memang benar takwanya di hadapan Allah, maka kita kejar kehidupan akhirat yang kekal abadi dan lebih baik, kata Allah. Ya, lebih baik. Maka tidaklah, apakah kamu tidak memahaminya? Afala ta'qilun, apa kamu nggak mikirin? Ya, di dunia cuma 60 tahun umur umatku, kata baginda Rasulullah SAW. 60 sampai 70. Ya, sungguh sangat sedikit yang melampaui itu. Artinya rata-rata dan kebanyakan umat baginda Rasul kita nih umurnya cuma 60-70. Yang lewat dari 70 itu bonus dan cuma sedikit. Sampai akhir zaman ya itu tambah sedikit. Artinya umurnya tambah pendek. Udah mau main-main terus di dunia. Dari kecil udah main, setua ini masih terus mau main-main. Padahal Allah sudah kasih ciri-ciri kita akan kembali kepada Allah. Mata yang tadinya sehat sekarang matanya mulai buram. Ya. Telinga yang tadinya jelas mendengar sekarang sudah mulai berkurang pendengarannya. Kaki yang tadi sanggup berlari kencang sekarang sudah asam urat, bangun pun sulit. Betul? Masya Allah. Itu tuh tanda-tanda kita mau kembali lagi kepada Allah. Ya. Maka persiapkan kehidupan kita di akhirat ya dengan betul-betul niat aktivitas kita karena Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man kanatid dunya hammah farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrah baina 'ainai wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kataba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatuhu jama'allahu amarah wa ja'ala ghina fi qalbihi wa tatfud dunya wa hiya raghimatun." Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, barang siapa tujuan hidupnya dunia, maka Allah akan memberikan 3 hal. Apa kalau orang tujuan hidupnya itu cuma dunia aja, nggak kepikiran akhirat? Maka Allah akan memberikan kepadanya 3 hal.
Yang pertama, Allah akan cerai beraikan urusannya, berantakan, bececeran, nggak selesai-selesai. Na'udzubillah min. Yang tujuan hidupnya dunia, Allah berikan 3 hal. Yang pertama, mencerai beraikan. Allah akan cerai beraikan urusannya. Nggak beres-beres urusan. Orang utang nggak bayar, ada lagi yang utang, betul? Masalah ada lagi masalah, urusan tuh kagak kelar. Hatinya nggak tenang jadinya. Masalah datang, belum selesai yang ini, datang lagi masalah yang lain. Anak ini bermasalah, anak yang lain bermasalah. Ya, Allah cerai beraikan urusannya, nggak ada yang benar. Nauzubillah. Yang kedua, kalau orang tujuan hidupnya dunia, maka Allah akan menjadikan kefakiran. Nauzubillah. Allah jadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Jadi dia ngerasanya fakir terus, ya, nggak pernah cukup,